Bun, sudah hampir 7 bulan saya berkecimpung meramaikan dunia per-YouTuber. Saya memilih menjadi vlogger makanan karena itu adalah aktivitas yang sudah saya lakukan berpuluh-puluh tahun dan itu adalah aktivitas yang paling saya kuasai. Bedanya, kalau dulu masak langsung dihidangkan, kalau sekarang masaknya direkam sama anak sulung saya, kemudian diedit oleh anak bungsu saya, dan kemudian terakhir diupload di YouTube. Dari sini saya memiliki banyak teman digital, ya. Sangat menyenangkan karena kita bisa saling berbagi resep, saling berbagi hobi. Dan lebih menyenangkan lagi, mereka datang tidak hanya saja dari Indonesia, melainkan juga dari negeri-negeri luar. Sehingga kita bisa berkomunikasi aktif, ngobrol tanpa harus tatap muka. Tapi Bun, dari beberapa tayangan yang saya lakukan, ada beberapa komen yang sedikit menyentuh hati saya dan akhirnya membantu menemukan passion saya. Ya, saya bacakan pesannya seperti ini. Semoga ilmu jariah yang pahala terus mengalir walaupun ruh sudah tidak berada dalam raga. Semangat terus ya Bun mengedukasi dalam hal kebaikan. Amin. Pesan lainnya atau komen lainnya, ilmu yang bermanfaat, pahala akan terus kita raih walau jasad telah dikebumikan. Jangan pernah berhenti mengedukasi kepada sesama dalam kebaikan ya Bunda. Itu adalah pesannya. Jadi timbul pertanyaan, apa iya apa yang saya lakukan jadi ladang kebaikan? Apa iya apa yang saya posting bermanfaat buat orang lain? Ini yang akan kita sharing Bun, bagaimana kita mencapai tujuan kita menjadi YouTuber sukses. Namun apa yang kita posting menjadi ladang kebaikan untuk kita bersama dan untuk orang lain. Ayo kita lihat dari A sampai Z. Kalau misalkan ada wacana untuk diskusi, silakan tulis di komen, nanti kita saling berdiskusi. Assalamualaikum Bun, berjumpa lagi dengan channel Dapur Bun Bun. Hari ini kita akan sharing mengenai menjadi YouTuber sukses yang plus. Kalau dalam saham ada dua hal yang harus kita kuasai. Pertama adalah teknikal, kedua fundamental. Ya, mengenai YouTuber ini kalau masalah teknikal saya sama sekali tidak punya kapasitas untuk mengajari atau untuk sharing, karena lebih banyak YouTuber yang sukses atau kreator konten yang sukses yang Bunda atau teman-teman bisa search bagaimana cara meraih 1000 subscriber, bagaimana cara meraih 4000 jam tayang, bagaimana cara mempromosikan konten atau channel kita, itu bisa dilihat. Nah, yang ingin saya sharingkan adalah hal-hal yang sangat jarang untuk dibahas oleh para kreator YouTuber. Saya ingin membahas hal-hal fundamental yang harus kita miliki ketika kita mulai menjadi YouTuber. Bun, yang pertama harus diingat sebagai modal fundamental kita untuk menjadi YouTuber adalah pastikan apa yang menjadi goal Anda ketika memutuskan menjadi YouTuber. 3. Apakah uang? Apakah ketenaran? Apakah hobi? Apakah kasihan? Gini, semua sepakat bahwa butuh uang, semua suka uang. Maksud saya, mana di antara goal-goal itu yang menjadi prioritas teman-teman menjadi YouTuber. Satu contoh, kalau misalkan prioritas utamanya uang, nanti pada saat pelaksanakannya akan sangat fokus bagaimana memenuhi syarat-syarat monetisasi, seperti misalkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Namun Bun, ada saja yang tidak menempatkan uang sebagai prioritas. Biasanya lebih santai gitu kan, mau dimonetisasi atau tidak, yang penting apa yang menjadi tujuannya, apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi maksudnya untuk siar, sampai kepada audiens atau sampai kepada sasaran yang dituju. Catatan saya kedua ya, untuk membangun fundamental yang baik ketika kita YouTube adalah tentukan konten yang ingin kita buat ya. Apakah mau traveling, mau game, mau prank, cover lagu, entertainment, politik, olahraga,
parodi, cerita misteri, hobi, dan lain sebagainya. Banyak pilihan. Kita harus pikirkan, apakah yang kita buat ini sekedar produk konten yang ingin kita tampilkan untuk mencapai tujuan kita atau passion kita. Apakah kita hanya spesialis di satu jenis konten atau konsepnya mau palu gada, apa yang lu minta semua ada. Yang saya rasakan pada saat awal-awal menjadi YouTuber ini, saya belum punya arah, saya mau konten apa, masak ini, masak itu, masak ini. Akhirnya saya menemukan satu jawaban bahwa saya sebagai ibu rumah tangga lebih menguasai memasak masakan rumahan. Makanya ketemulah di situ. Makanya terakhir-terakhirnya saya cukup konsisten untuk membuat masakan rumahan. Pun kenapa saya katakan bahwa kita kalau bisa apa yang kita lakukan ini harus sesuai dengan passion kita. Alat ukur sederhana apakah ini passion atau bukan, ya dengan cara lakukan refleksi. Apakah yang kita kerjakan itu kita sukai, atau apakah kita menyukai apa yang kita kerjakan. Ini penting karena kalau sesuatu itu sudah jadi passion kita, kita akan happy mengerjakannya. Tidak akan cepat frustasi, kalaupun juga timbul kebosanan akan bisa diatasi. Catatan ketiga saya, alokasikan tenaga, waktu, dan uang. YouTube menyukai konsistensi, baik dari segi materi maupun dari segi waktu. Jadi ukur kekuatan. Apakah kita sanggup membuat postingan yang kita pilih itu secara rutin dari isi maupun jadwal, ya. Jadi konsistensi itu menjadi hal yang penting dan bisa dinilai oleh YouTube. Ya, jangan timbul tenggelam. Kau rajin ngeposting, kau lagi malas tinggalkan. Ya, rutin aja. Mau seminggu sekali boleh, mau seminggu 2 kali boleh, mau seminggu 3 kali juga boleh. Ini adalah ilmu yang saya baru pelajari dari para kreator yang memberikan tips teknikal bagaimana menjadi YouTuber sukses. Kemudian ada uang yang harus kita alokasikan, ya. Untuk mereka yang posting masakan tentu harus belanja bahan gitu kan. Ya untuk sedikit meminimalisir harga, ya kita bisa belanja di warung-warung yang dekat dengan rumah, nggak usah ke mall dan lain sebagainya. Untuk mungkin yang suka review makanan tentu dibutuhkan biaya untuk juga membeli jajanan-jajanan yang mau kita review. Tapi sabar, ketika kesuksesan sudah menghampiri kita, maka itu akan datang secara gratis. Akan banyak endorse dari peralatan masak, akan banyak endorse dari rumah makan yang ingin direview. Jadi jangan khawatir, di awal-awal kita harus harus modal dulu. Bun, catatan keempat saya adalah siapkan mental yang kuat, ya. Pernah nggak berpikir dan sedikit frustasi kita melakukan persiapan untuk membuat konten yang bagus? Misalkan masak, kita beli bahan, kita siapin perlengkapan, kita juga melakukan masak. Tapi ketika kita posting yang nonton cuma 1-2 orang, ya. Coba berita artis, beli pisang goreng aja bisa sampai jutaan dalam tempo 1 minggu, ya. Pun jangan berpikir sejauh itu. Setiap orang punya rezeki masing-masing. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan, persiapkan dengan baik sehingga hasilnya baik. Kalau artis sudah terkenal, kalau kita harus merintis, tapi nggak apa-apa, karena dari perjalanan itu, dari proses dari awal sampai akhir akan memberikan pelajaran bagaimana kita survive, bagaimana kita membuat konten yang lebih bagus dari sebelumnya, bagaimana kita juga menyajikan hal berkualitas dari waktu ke waktu. Ya. Betul Bun, bahwa di perjalanan kita akan bosan, kita akan frustasi ya, karena kok nggak nambah-nambah sih subscribe, kok nggak nambah-nambah sih yang view gitu. Nggak apa-apa, itu normal, bahwa putus asa, frustasi, bosan itu akan melanda. Nah, kalau sedikit rasa putus asa melanda, coba banyak youtuber yang tadinya nobody menjadi somebody. Dalam artian tadinya bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang sangat terkenal. Dan itu tidak mudah, itu tidak datang secara kilat, itu tidak terjadi secara instan. Mereka melakukannya dengan perjuangan dan doa, dengan proses yang panjang. Jadi ya kita juga lakukan kalau ingin mencontoh keberhasilan seseorang. Bun, catatan yang kelima, inilah yang inti dari bahasan hari ini, di mana kita ingin menjadi YouTuber sukses,
namun postingan kita bermanfaat. Jadi catatan kelima yang harus kita lakukan adalah postinglah hal yang baik-baik, ya. Kenapa kita harus memposting hal yang baik-baik? Ya Bud, apa yang kita posting akan menjadi dokumentasi digital yang terdokumentasi dengan baik atau dalam jangka panjang. Maka buatlah konten yang baik dan bermanfaat supaya ketika memperoleh uang, uangnya juga menjadi keberkahan buat kita, rezekinya juga menjadi rezeki yang berkah. Kita mungkin sekarang di antara sahabat-sahabat udah masih banyak yang usia muda, tapi someday kita tua. Sementara apa yang kita lakukan hari ini terdokumentasi dengan baik. Suatu saat anak, cucu akan melihat apa yang kita posting. Kalau hal-hal yang baik, tentu mereka akan sangat senang bahwa orang tuanya, bahwa kakek neneknya, masa mudanya sangat kreatif, membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Sebaliknya kalau nanti kita tua, kita merasa tidak nyaman dengan postingan kita malah berpikir untuk menghapusnya, pasti ada yang salah. Alat ukurnya sederhana untuk mengukur apakah yang kita posting ini baik atau tidak. Tanyakan kepada diri sendiri apakah yang kita posting itu bermanfaat atau tidak. Atau sebaliknya memberikan pengaruh buruk. Demikian Bun, hal-hal yang ingin saya sharingkan. Dan mudah-mudahan ayah, bunda atau teman-teman berkenan ketika saya mengajak untuk merenungkan sebelum kita melangkah jauh menjadi YouTuber. Ya, saya adalah pemula, saya tidak sesukses orang-orang pendahulu saya, namun saya sangat menyukai kegiatan ini dan saya mohon maaf kalau tidak berkenan dengan apa yang saya sharingkan. Saya ingin menyitir apa yang sedang disampaikan oleh almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, bahwa manusia itu tidak sempurna, namun ketidaksempurnaan manusia menyempurnakan manusia sebagai manusia. Terima kasih, selamat menjadi YouTuber sukses yang memiliki nilai plus-plus. Semoga apa yang kita lakukan Tuhan meridhoinya sehingga kita melakukannya dengan baik dan benar. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.